kita sudah tahu lah ya, anggur itu harga berapa, pasarannya di pasar seperti apa. Saya yakin ini cukup menjanjikan. Karena perlu diketahui Mas, kenapa buah anggur itu mahal? Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Perkenalkan, nama saya Adi Siswono, asli kota Jogja, Jogja Benom ya, Desa Telaga, Kecamatan Gumelar. Ini saya dikenalkan anggur teman saya masih dari satu desa, itu sekitar bulan November tahun 2020. Berarti ini Desember, 1 tahun persis lah ya gambarannya. 1 tahun ini saya menggeluti dunia pengangguran. Saya punya angan-angan ya, tempat nongkrong di satu tempat dekat rumah, tempat nongkrong teman-teman, tetapi memang yang kesannya alami, sehingga kita buat yang di atas itu, yang di atas rumah itu, tanaman anggur itu kita tanam sebagai perindang atap, sehingga tergerak, coba kita menanam anggur. Toh teman-teman yang lain melihat dari berbagai sumber, termasuk sumber dari YouTube dan sebagainya, bisa dibudidayakan di lahan terbatas. Sehingga saya pada waktu itu langsung mencoba untuk menanam pohon anggur. Untuk benih sendiri saya beli, kebetulan teman saya ada yang menawarkan. Di awal cuma beli 1 pohon, di awal itu 1 pohon sebagai langkah coba-coba. Kebetulan teman saya itu juga sama-sama belajar, jadi kita belajar bareng lah. Ketika ada kesulitan terkait dengan mungkin pertumbuhan yang stagnan ataupun gimana, kita koordinasi, kita konfirmasi apa gejalanya, terus apa penyakitnya misalnya, itu kita bareng-bareng Mas, intinya seperti itu, bareng-bareng mencari solusi ketika ada kesulitan dalam perawatan tanaman anggur tersebut. Di kota-kota besar dengan lahan terbatas, hanya butuh asupan sinar matahari yang cukup, termasuk di loteng-loteng di kota Jakarta seperti itu. Kok ada yang berbuah, kenapa di sini enggak? Makanya saya yakin banget di desa kami pun sebenarnya ketika dibudidayakan anggur itu sangat bisa untuk tumbuh dan berbuah. Ada pesimisme dari warga di awal tentunya, dan saya bisa membuktikan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman juga, bahwa di daerah kita apapun mungkin, kalau dalam pemikiran kita yakin itu akan bisa terrealisasi. Contohnya ini anggur. Ada perbedaan merawat satu tumbuhan dengan tumbuhan lain, dan ilmunya itu harus kita kuasai. Jangan berharap ini tumbuh kalau kita hanya menanam pohon anggur ini kita tancapkan terus kita biarkan kayak menanam ketela pohon misalnya. Itu jangan seperti itu, tetapi ada teorinya dan ada ilmunya sendiri. Banyak teman-teman yang main ke rumah itu disuruh masuk, nggak mau, akhirnya kita bikinkan lah di atas garasi itu, kita dak dan atapnya kita bikin dari plastik UV. Terus ketemulah tanaman anggur itu. Berarti ada 2 tempat Mas, di atas garasi dan ada di sini yang memang sudah saya fokuskan untuk dari tanaman lain lah ya. Di lahan ini ada porang dan sebagainya, tapi saya minta 1 lajur ini untuk khusus untuk anggur. Ini ada di atas dan di bawah lahan ini kita full porang, tanaman porang. Di atas yang dekat rumah itu kita full pakai planter bag yang belum tembus ke tanah langsung, sehingga nutrisi dan sebagainya harus tetap kita pantau, kita olah secara teratur, karena konsumsi nutrisinya hanya 1 planter bag tersebut, tidak tembus ke tanah langsung. Kalau di sini kita sudah pakai hebel ya, tapi di bawah itu sudah tembus ke tanah langsung, sehingga dilihat dari
batangnya saja kita bisa lihat ini perbedaannya jauh, Mas. Kalau kita lihat di atas dan di sini itu perbedaannya jauh. Ini jauh lebih besar, jauh lebih kuat pertumbuhannya, padahal ini dengan yang di atas itu lebih duluan ditanam yang di atas. Untuk ini sendiri dulu semuanya pakai planter bag, Mas. Nam-namnya kita pakai planter bag. Nah, ketika sudah dipasang ini, kita sengaja bobol. Iya, dari bawah kita bobol, kita tarik, dan sampingnya itu kita robek. Tinggal kita angkat, berarti kantong planter bagnya kita angkat. Itu kita sudah siap. Ya, selain menggunakan unsur-unsur tadi, ini ada kokopit, Mas. Gunanya untuk menahan air. Jadi kelembaban tanah itu terjaga. Sebenarnya itu lebih baik ketika musim kemarau. Karena stok air yang mungkin kurang dan sebagainya, dan penyiraman yang mungkin supaya agak berjaraknya lama, sehingga saya memakai campuran juga kokopit. Kalau di musim hujan seperti ini lebih baik ya dikurangi kokopitnya, karena itu menyimpan air. Sampai saat ini kalau untuk produksi sendiri mungkin kurang menjanjikan, karena kita masih terbatas di jumlah pohon dan jumlah buahnya. Tetapi ketika banyak, ya contoh kemarin ada teman-teman dari luar kota padahal datang ke sini hanya untuk tahu bagaimana penanaman dan membeli bibit juga. Terus bagaimana melihat keindahan buahnya loh, Mas. Jadi tidak fokus untuk kita coba cicip buahnya, tetapi melihat bentuk buah anggur sekedar untuk selfie, untuk menarik di mata kita ya ketika kita berlibur dan sebagainya. Ternyata ini cukup menjanjikan, sehingga nanti ke depan harapannya satu lingkungan ini atau mungkin bahkan satu desa kita di masing-masing keluarga itu harapannya punya minimal satu pohon anggur. Saya menanam ada sekitar 4 atau 5 jenis. Ada ninel, yang utama itu ninel. Terus yang kedua itu nizina, ada nizina, transfigurasi. Terus ada yang ini, yang cukup istilahnya bagi saya ini menguras energi, ya, menguras energi. Ini jenis banana. Tingkat kesabarannya yang harus ekstra. Ya, dari semua jenis yang sudah saya tanam, ini baru kembang beberapa tangkai saja. Dan ternyata setelah saya pelajari jenis banana itu memang ya seperti itu, tidak istilahnya tidak cepat berbuah. Tapi informasi yang saya dapatkan, banana itu ketika sudah berbuah itu buahnya cukup luar biasa perbedaannya dengan jenis lain lah, istilahnya seperti itu. Terus juga ada akademik, yang di atas itu ada akademik, buahnya itu berwarna hitam, nantinya ketika matang itu berwarna hitam. Itu juga sudah mulai kembang, ya, sudah mulai kembang. Yang paling mudah dan yang paling cepat dibuahkan itu pengalaman saya. Nggak tahu kalau master-master pengangguran yang lain mungkin sudah banyak ilmunya, tetapi pengalaman yang saya dapat dari menanam pohon anggur itu, yang paling baik di wilayah sini tentunya adalah ninel. Satu, cepat berbuah. Kedua, tahan terhadap cuaca. Iya, cuaca di sini yang memang mungkin kalau dibilang kurang cocok untuk anggur dan lain-lain lah, istilahnya seperti itu cukup tahan. Beda dengan pohon lain yang memang perlu full naungan seperti ini, greenhouse seperti ini. Kalau ninel, insya Allah di tempat terbuka pun lebih tahan, ya, lebih tahan dari varietas lain. Setelah berjalan, saya kira cukup mudah, Mas. Tetapi memang ada satu catatan bahwa membuat bibit anggur itu memang butuh proses, ya, butuh belajar, yang sampai saat ini saya sendiri belum bisa, sehingga tetap itu kita masih perlu bantuan teman-teman yang sudah menguasai untuk membibitkan pohon anggur ini untuk di awalnya seperti itu. Nah, untuk secara keseluruhan pokoknya saya anggap mudah untuk budidaya anggur itu. Ini di awal sebenarnya tidak membayangkan
cabainya itu tinggi-tinggi seperti ini, tetapi kenyataannya bisa tinggi seperti ini. Jadi kemarin ada beberapa yang memang sudah kami bongkar karena untuk akses keluar masuknya agak sempit. Nah, pada dasarnya cabai, tomat, dan lain-lain mungkin pola perawatannya mirip anggur, Mas. Jadi tidak ada resiko ketika kita menyemprot jenis-jenis pupuk yang disemprotkan ke anggur itu ketika jatuh ke tanaman lombok dan sebagainya itu sama perlakuannya, sehingga tidak berpengaruh pada tanaman lombok itu sendiri. Sehingga ketika kita nyemprot, misalnya nyemprot tanaman lombok kena anggur juga tidak masalah, ketika nyemprot tanaman anggur kena lombok juga tidak masalah. Ini tumpang sari saja, lumayanan, Mas. Ini ya, kita kalau sudah buahnya segede ini, Mas, ini sudah persis sekali buah impor lah. Ini besarnya sudah lebih besar dari jempol tangan saya, mungkin sebesar jempol kaki saya. Ini besar-besar sekali. Ini yang tingkat kerenggangannya juga sudah bagus, sudah ideal. Karena kalau terlalu rapat buahnya, tidak kita sortir, ya nanti hasilnya tidak maksimal. Kita sudah tahu lah ya, anggur itu harga berapa, pasarannya di pasar seperti apa. Saya yakin ini cukup menjanjikan. Karena perlu diketahui, Mas, kenapa buah anggur itu mahal? Ternyata ketika buah anggur itu mulai berbunga, ya sudah menjadi beri seperti ini contohnya, Mas, ini kecil-kecil ini, sampai mateng, ini belum mateng sempurna loh. Ini kalau sudah merah cenderung ke ungu itu sudah mateng sempurna. Itu membutuhkan waktu selama 4 bulan, Mas, kurang lebih. Kalau jenis ninel, nggak tahu jenis lain. Ini saya hitung yang jenis ninel itu sampai hampir 4 bulan. Itu baru matang sempurna. Sehingga bayangan saya ketika masa pembuahan itu cukup potensial juga untuk agrowisata, Mas. Ya, sekarang zaman teknologi IT ya, selfie dan sebagainya. Sehingga teman-teman yang datang ke sini walaupun mungkin belum bisa mencicipi anggurnya, dia hanya datang untuk berfoto-foto. Dan konsepnya kalau lokasinya bagus, aksesnya enak, itu saya yakin akan bisa untuk ya menambah income di luar produksi buahnya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kita belajar bersama, monggo sharing-sharing bareng. Juga mudah-mudahan ini menginspirasi, terutama bagi teman-teman kami di lingkup wilayah sini ataupun yang melihat channel ini. Ayo kita belajar bersama. Jangan lupa like dan subscribe channel Jadi Tahu.